Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di saat kondisi seorang mukmin yang dia seorang pejuang, yang dia seorang yang bergelut di pergerakan, dan pada saat-saat futur, karena kita sadar bahwa iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, maka di saat futur itu insya Allah Syed Qutb menyarankan hendaknya seseorang yang mengalami kondisi seperti itu hendaknya sering-sering dia membaca sirah. Apa itu sirah Nabi, sahabat, ataupun para ulama? Karena diharapkan dengan membaca sirah itu dia termotivasi. Setelah membaca kisah para nabi dan rasul, setelah membaca kisah para sahabat, termasuk di dalamnya adalah ummahatul mukminin, para ulama-ulama salaf, dimungkinkan dia akan mendapatkan motivasi baru, semangat baru, tumbuh kembali imannya. Dan ini sebuah motivasi yang tidak main-main dari beliau, karena beliau seorang ulama yang bergerak di dalam bidang perjuangan, karena seorang ulama pejuang dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dinasihatkan beliau itu sering kita alami. Kadang-kadang karena sakit seseorang bisa futur, karena dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak bertenaga, dalam kondisi mohon maaf, kita jarang ketemu dengan seorang yang soleh, jarang bertemu dengan teman-teman yang biasa kita ada di majelis, lama nggak ketemu, maka futur itu bisa menimpanya. Atau dalam kondisi ada masalah berat, yang masalah itu belum juga kunjung Allah berikan solusinya. Nah, di saat-saat semacam itu seorang bisa ketimpa yang disebut dengan futur. Nah, disinilah kita harus membaca sirah itu, membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama-ulama generasi dahulu. Insya Allah dengan cara begitu, maka semangat itu muncul kembali. Kemarin kita bisa ada seorang teman yang dia memberikan informasi tentang bagaimana seorang sahabat, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia pada saat itu ditantang oleh orang kafir untuk duel satu lawan satu. Masih ingat kan? Tantangan itu tidak digubris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
semakin keras tantangan itu, tidak digubris oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa sekarang begitu, ayo kita lawan 1 lawan 1, ayo kita tanding 1 lawan 1, jangan jadi pengecut, mungkin begitu. Dan pada saat itu Sayyidina Ali tertantang, ya Rasul, izinkan aku untuk meladeni yang bersangkutan, begitu. Izinkan aku untuk melawan dia, jangan. Sampai beberapa kali tantangan itu diucapkan oleh orang kafir ini, sehingga pada akhirnya cacian, ucapan-ucapan kotor muncul dari orang kafir sampai menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada saat itu Sayyidina Ali dipersilakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meladeni orang kafir ini. Terjadilah duel dalam kondisi yang sengit sehingga tidak terlihat karena debu yang bertaburan. Di saat-saat itu pakai takbir dari Sayyidina Ali, Allahu Akbar, menyudahi perlawanan dia, terbelah menjadi 2 orang kafir. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa pada saat tantangan-tantangan itu muncul dari orang kafir, engkau tidak mengizinkan aku untuk meladeni yang bersangkutan, sehingga pada saatnya engkau izinkan aku? Iya. Kenapa aku izinkan di saat yang tepat? Karena dia marah yang luar biasa, karena dia menghujat yang luar biasa, karena kata-kata kotor muncul dari mulutnya sangat menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu aku persilahkan, karena pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tentunya di saat-saat umat Islam terjepit, di saat umat Islam dihina, di saat umat Islam dalam kondisi dicaci maki, dihina, dibuli, ya, tidak hanya umat Islam, bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jarang mereka ucapan kata-kata kotor. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, pemilik jagat raya ini, juga tidak lepas dari ungkapan-ungkapan kotor mereka. Kalau melihat sirah ini, kalau melihat kisah ini, tidak lama Allah akan turunkan kemenangan bagi umat Islam. Nah, turunnya kemenangan, turunnya pertolongan yang Allah berikan kepada orang mukmin itu pasti ada sebab-musababnya. Karena kedekatannya orang mukmin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umat Islam tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permohonan doa yang dilafadzkan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara sekalian, inilah yang saya katakan bahwa sungguhnya membaca sirah, mengingat kembali akan kisah-kisah yang dulu, memompa semangat kita. Yang dulunya kita loyo, yang dulunya kita lemah, tidak berdaya, bangkit kembali, termotivasi. Karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada umat dahulu, itu ada sebab-musababnya, dan sebab-musababnya itu bisa kita putar ulang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada beberapa kisah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harga mutlak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jangan berharap pertolongan Allah itu tiba. Jangan berharap pertolongan Allah itu datang ketika seseorang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap pertolongan Allah itu datang ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam menginginkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara umat Islam tidak paham akan jati dirinya sebagai seorang muslim. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan dari Zat yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta?
Karena itu jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita hadirkan beberapa kisah-kisah menarik bagaimana pertolongan Allah itu datang ketika seseorang itu yakin yang luar biasa kepada Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 7, ini sering-sering kita dengarkan ya, sering disampaikan juga oleh para ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada Ummu Musa atau kepada Ummi Musa, hendaknya engkau menyusui, hendaknya engkau susukan Musa itu. Kalau kamu takut akan keberadaan Musa diketahui oleh musuh Allah dan musuhmu yaitu Fir'aun, termasuk bala tentaranya, maka larungkan dia, hanyutkan Musa itu ke sungai Nil, kan begitu. Dan kita tahu sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia ya. Wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut dan jangan ragu. Ini Pak, inilah yang menjadi penyemangat kita. Artinya ketika seorang takut, ketika seorang ragu, berarti dia bimbang kepada Allah, berarti dia meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha penolong. Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya mengatakan, sesungguhnya kami akan kembalikan dia kepadamu, dan kelak aku jadikan Musa itu sebagai seorang rasul. Bapak dan saudara sekalian, di saat-saat Nabi Musa alaihissalam, saya mau tanya, Nabi Musa dan Nabi Harun tua mana? Lebih dahulu mana lahirnya? Nabi Musa dan Nabi Harun lebih dulu mana lahirnya? Harun. Musa. Harun. Musa. Ayo, lebih dulu mana? Disinilah pentingnya kita membaca kisah itu, Pak. Makanya di kitab itu kan ada parenting berkisah. Bukan bercerita, Pak, berkisah. Apa bedanya bercerita dan berkisah? Beda. Bedanya di mana? Nggak saya ceritakan, nggak selesai nanti. Berkisah, ya. Jadi lebih dahulu Harun. Karena Nabi Harun ketika lahir belum ada program untuk membunuh anak-anak, ya. Belum ada. Nah, pembunuhan terjadi, membunuh anak-anak terjadi ketika program Fir'aun itu dimulai atas hasil mimpi, dan kemudian mimpi itu ditafsirkan, akhirnya setiap bayi yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Begitu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, antum bisa bayangkan saat usia bayi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, rasa ketakutan ibunya Nabi Musa, khawatir Nabi Musa ini akan dibunuh, khawatir Nabi Musa ini diketahui bahwa dia bayi laki-laki, sampai dirahasiakan sampai 3 bulan. Kemudian susukan dia, kalau kamu takut, hanyutkan dia ke sungai Nil, sungai terpanjang, bukan sungai-sungai kecil-kecil gitu, bukan ya. Sungai terpanjang, dan ya rasanya nggak masuk akal lah, Pak. Ada yang punya anak kecil? Nah, ini punya anak kecil. Ustadz, kalau anak antum yang kecil itu momennya ada perintah kayak gitu, tega nggak Ustadz? Antum bayangkan, ini usia itu 1 tahun itu dia, ini 3 bulan, dan rumah Nabi Musa dengan Nil itu dekat. Itu bikin keranjang, dimasukkan, dilarungkan. Sudah, bayangkan.
diikuti oleh Miriam. Miriam itu mbayunya Musa, diikuti sampai dekat istana, kemudian diambil oleh dayang-dayang istana atas perintah Asia, istri Firaun, yang waktu itu masih kafir. Nah, Allah hanya mengatakan wala takhofi wala tahzani. Kalau ini tidak beriman kepada Allah, Pak, tidak mungkin. Kalau ibunya Nabi Musa bukan seorang muslimah yang kokoh dan kuat imannya, tidak mungkin. Apalagi Allah mengatakan inna radduhu ilaik, sesungguhnya kami akan kembalikan lagi kepada kamu. Kalau nggak yakin, nggak mungkin, Pak. Ya, butuh keyakinan, Pak. Makanya untuk sebuah kemenangan, kalau nggak yakin, jangan bertarung, kan begitu, Pak. Apunten Mbak Putih. Kalau antum nggak yakin menang, jangan bertarung. Makanya mau jadi petarung, apa dibutuhkan? Apa? Nyali untuk menang. Duh, kalah. Ketika Rasulullah, ketika pada masa setelah Nabi, ada peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi, Kristen, ya, Kristen Romawi, maaf. Yang waktu itu orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi sedang menduduki Syam, Syria. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubadah Amir bin Jarrah itu jumlahnya cuma 50.000, 50.000 wakil. Tapi bandingkan dengan tentara-tentara Kristen Romawi yang jumlahnya 200.000, nggak ada apa-apanya, kecil. Tapi karena nyalinya kuat, imannya kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tentaranya belum terlatih, walaupun jumlah logistiknya terbatas, kemudian persenjataannya pun tidak sebagus, sehebat milik orang-orang Kristen Romawi, tapi orang-orang Romawi bilang, utamanya panglimanya, kok wani wong Islam unjik wingi tentara yoga kok berani melawan kita. Tolong, kamu tak perintahkan selidiki apa sih yang mereka lakukan pagi sampai sore, nanti gantian yang sore sampai pagi, terus begitu. Akhirnya datang, saya telah melihat sebuah masyarakat yang malam harinya digunakan untuk sujud kepada Tuhannya, siang harinya digunakan untuk saling mengingatkan. Jikalau ada raja di antara mereka yang berzina, maka raja itu pasti akan dirajam. Jikalau ada raja yang mereka mencuri, pasti akan dipotong tangannya. Betul yang kamu sampaikan itu? Kalau memang betul yang kamu sampaikan itu, maka perut bumi itu lebih baik daripada punggungnya. Mulai agak ketakutan. Ya. Jadi kalau sudah manusia sudah dekat kepada Rabbnya, ya, tatajafa junubuhum anil madaji, lambungnya itu jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, dia hanya berdoa, harap cemas, berdoa kepada Rabbnya siang malam, terus menerus berdoa kepada Rabbnya. Dan inilah yang diketahui oleh orang Kristen Romawi, disampaikan kepada pimpinannya, ciutnya nyalinya. Akhirnya terjadi peperangan, kalah mereka. Kenapa kok sampai demikian? Karena mereka yakin. Pertolongan Allah datang ketika umat Islam dekat kepada Allah. Dari kisah ini bisa diambil sebuah kesimpulan, jangan berharap pertolongan Allah itu datang kalau orang itu jauh dari Allah. Bapak dan saudara sekalian, kembali kepada ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa ketika mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang kecil itu yang berumur 3 bulan itu disuruh untuk menghanyutkan
akan janji Allah bahwa anak itu akan dikembalikan lagi kepada. Setelah dilarungkan Miriam, si Mbak Yu daripada kakak daripada Musa, ngikuti terus Pak jalannya bayi itu kemana. Akhirnya dekat dengan istana, diambil dan ketika melihat, nanti bisa dilihat dalam surat Qasas 8, 9 dan seterusnya, ketika Asia istri daripada Firaun itu melihat pertama kali, senangnya bukan main Pak, senangnya bukan main. Firaun tidak suka sebenarnya karena khawatir ini nanti akan menghancurkan istanaku, begitu. Tetapi atas omongan daripada Asia, akhirnya Firaun pun luluh. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah, kebahagiaan ketika Asia melihat pertama kali Musa yang kecil itu. Setelah diikuti, yang namanya kita nggak tahu berapa jam, berapa kilometer antara pada saat dilanjutkan sampai ke istana, belum dijelaskan di situ. Sehingga namanya bayi Pak, beda dengan jenengan. Walaupun jenengan nggak minum sehari nggak masalah, ini bayi nggak minum susu, iya kan? Jenengan sudah sepuh, nggak masalah kalau nggak minum air, ya. Ini bayi Pak, setelah mungkin dalam kondisi kehausan begitu, di apa istilahnya itu, bahasa halusnya itu, ditetei sama orang-orang yang ada di istana. Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Akhirnya Miriam ini mengajukan kepada istana, saya tahu ada orang yang cocok buat bayi itu. Ibunya dipanggil Pak, ibunya dipanggil ke istana, langsung didekap dan dia bisa dan mau menyusu. Didekap dengan hangatnya, dan dia tidak menyampaikan bahwa ini adalah anak saya, tidak, karena alasan tertentu, dan itu diterima oleh Asia. Anak ini dibawa pulang kembali, disusui sampai 2 tahun. Subhanallah, janji Allah, akan aku kembalikan lagi anak ini kepadamu. Masya Allah, jenengan renungkan Pak, seorang yang betul-betul tawakal kepada Allah, melepaskan bayi yang masih kecil di sungai besar. Sekarang banyak Pak anak dibuang, banyak. Ini bukan dibuang, ini dibuang di selokan, dibuang di got, dibuang di tempat sampah, banyak. Dosa besar itu. Tapi ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau tidak dengan bahasa iman, kalau tidak dengan bahasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin itu dilakukan, ya. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahiluhu minal mursalin, dan akan aku jadikan dia sebagai seorang rasul. Dan terbuktikan semuanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada orang-orang yang yakin, diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang imannya tidak tercampur. Iman yang tidak tercampur dengan kedzaliman berarti iman yang tercampur dengan kesyirikan. Makanya jangan sampai ragu-ragu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ragu-ragu, dalam bahasa orang-orang yang beriman itu, ragu-ragu itu dosa. Ragu-ragu itu dosa, ya. Dulu masih ingat kan, salah satu penyakit hati adalah ragu-ragu. Dan kalau itu ragu-ragu terus-menerus ada, ini akan terus-menerus mencapai klimaknya, orang tidak percaya. Ada, saya temukan beberapa orang yang dia wudhu itu ragu-ragu Pak. Akhirnya wudhu berulang kali, ragu-ragu, kentut enggak ya, batal enggak, terus gitu Pak. Ya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kamu ragu, ya. Itu yang pertama. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Kisah-kisah adalah apa itu? Kisah-kisah yang saya sampaikan ini sesungguhnya adalah untuk memotivasi kita agar kita memompa keimanan kita. Keimanan yang kuat akan semakin yakin kepada Allah. Apalagi yang kita harapkan adalah pertolongan Allah. Apalagi yang kita harapkan adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kan gitu, Pak. Tapi kenyataannya apa? Sampai hari ini Islam belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama-agama yang lain. Belum. Kenapa? Boleh jadi karena umat Islam belum saatnya pertolongan Allah diturunkan. Kenapa pertolongan Allah belum saatnya diturunkan? Boleh jadi karena umat Islam jauh dari agamanya. Ya, boleh jadi seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada kisah yang terkait dengan istri Fir'aun yang kita sebut tadi. Nanti dilihat dalam surat At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz dzalimin. Dan kami berikan permisalan ya kepada orang-orang yang beriman terkait dengan istri Fir'aun ketika dia berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah anugerahilah kami rumah di sisi di surga ya. Rumah, berikanlah kami rumah ya, di surga. Ini doa istri Fir'aun ketika beliau disiksa. Kemudian dia berdoa lagi, wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Selamatkanlah aku ya Allah dari kekejaman Fir'aun dan perbuatannya, serta jauhkan aku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Bapak dan saudara sekalian, ayat-ayat Allah yang terkait dengan Musa ketika Nabi Musa itu diberikan ketika Nabi Musa itu diambil oleh Asia pada saat sudah di tepi antara Sungai Nil dengan istana raja itu, istana Fir'aun itu, pada saat itu Musa inilah yang memberikan manfaat apa? Karena Musa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Asia sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Musa pula kerajaan Fir'aun hancur dan lain sebagainya. Begitu. Jadi Masya Allah, Asia ini tidak bisa, atau pada saat dia bisa menyembunyikan keimanannya, dan menyembunyikan keimanan itu boleh-boleh saja. Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ketika disiksa, ditindih dengan batu yang besar sampai dikatakan bahwa yang nyiksa ini sampai capek. Kemudian Rasulullah SAW datang memompa kesabarannya supaya sabar, supaya tabah menghadapi ujian ini. Apa yang mereka sampaikan kepadamu ya Bilal? Bilal mengatakan, aku disuruh untuk kembali kepada keyakinanku semula, dan mereka akan bebaskan aku dan mereka tidak akan menyiksaku lagi. Tidak apa-apa ya Bilal, tidak apa-apa. Kamu mengatakan itu sehingga kamu bisa dibebaskan. Apa kata Bilal? Tidak ya Rasulullah, saya akan tetap dalam keyakinanku hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari ini menyembunyikan keyakinan itu boleh. Tapi tetap keyakinan itu kokoh kuat kepada Allah Subhanahu wa taala.
menyembunyikan di antara mereka. Asia pun begitu. Anda bisa bayangkan di istana seorang raja musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi. Fadlan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah kisah yang sengaja Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat surat Tahrim ayat 11 ini, diperuntukkan pada orang-orang yang beriman. Apa yang bisa kita simpulkan pada ayat ini? Sesungguhnya Asia adalah seorang istri musuh Allah, istri dari suami yang dia itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Coba bayangkan. Fir'aun tidak tahu ternyata istrinya adalah seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya adalah seorang yang mengikuti Nabi Musa sebagai musuh daripada Fir'aun. Dan Asia tidak hanyut dengan gemerlapnya istana, dengan ketokohan, dengan keangkuhan daripada Fir'aun suaminya itu. Dia tidak takut sama sekali. Dia masih gigih, masih kokoh, masih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai disiksa. Tangannya diikat, kakinya diikat, taruh di terik matahari. Ya. Di saat-saat itu dia berdoa. Ya.
Ya Allah, anugerahilah kami rumah di surgamu ya Allah. Rabbi mili imbak baitan fil jannah. Itu doa kemudian dikabulkan sama Allah. Di saat-saat disiksa itu diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan istananya di surga. Tambah yakin. Kemudian pada saat ada tentaranya Fir'aun membawa batu besar untuk dilepaskan batu itu di tubuhnya Asia, di saat itu nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur tubuhnya. Inilah sosok seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga, ya. Doa yang disampaikan oleh Asia adalah mohon untuk dijauhkan dari orang-orang yang dolim, mohon dijauhkan dari kedoliman Fir'aun dan tentara-tentaranya, ya. Dan ini menginspirasi betul, ya. Karena itu Asia termasuk salah satu di antara 4 wanita yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 wanita ini sebagai pemuka surga, pemimpin para wanita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Al Hakim, an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala khairu nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Asya imra'atu Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pemuka wanita ahli surga itu diantaranya Maryam binti Imran. Maryam ibunda dari Nabiullah Isa. Kemudian yang kedua adalah Khadijah, yang ketiga adalah Fatimah, dan yang keempat adalah Asia. Inilah perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dia masuk surga, tetapi menjadi pemuka, pemimpin wanita-wanita yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan dan kekuatan imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ayo kita perkokoh iman kita perkuat iman kita dengan cara apa? Kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Quran, dan ayo kita laksanakan mastata'tum, sekuat kemampuan kita melaksanakan syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan sekuat kemampuan kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah Allah akan tambahkan iman kepada kita, dan insya Allah Allah akan kokohkan kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.